Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu teori ekonomi internasional yaitu merkantilisme. Yuk simak video berikut. Merkantilisme berkembang di Eropa pada abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi. Merkantilisme sendiri diambil dari kata merchant yang artinya pedagang. Kata ini sangat identik dengan ekonomi. Merkantilisme dapat dikatakan sebagai upaya sebuah negara untuk mengoptimalkan aktivitas perdagangan agar mendapatkan keuntungan yang melimpah. Di abad ke-16, epicentrum perdagangan ada di Britania Raya, yang terkenal akan sumber daya alamnya. Beberapa tokoh merkantilisme diantaranya yaitu Jean Bodin, tokoh filsuf politik asal Prancis, Thomas More, penulis sekaligus ekonom asal Inggris, Jean Colbert, yakni seorang pakar dan filsuf kontemporer yang berasal dari Prancis, Sir William Petty, filsuf dan ekonom asal Inggris. Kaum merkantilis sendiri berpandangan bahwa sebuah negara dapat dikatakan kaya apabila kekayaan negara tersebut melimpah berupa emas dan perak. Beberapa negara yang dianggap sebagai negara kaya pada masa itu ada Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol. Adapun 3 alat untuk mencapai kekayaan dalam teori merkantilisme. Yang pertama, dengan adanya ekspansi yang dilakukan oleh negara-negara untuk memperoleh kekayaan dari negara lain. Yang kedua, adanya bullionist and pure mercantilism, yaitu kebijakan yang menyerukan regulasi transaksi valuta asing dan logam mulia untuk menjaga favorable balance di home country. Yang ketiga adalah proteksionisme. Proteksionisme sendiri adalah salah satu konsep merkantilis yang masih digunakan hingga saat ini. Proteksionisme dapat diartikan sebagai perlindungan ekonomi oleh negara dengan memaksimalkan ekspor dan meminimalisir impor. Cara yang dapat digunakan yakni dengan menerbitkan undang-undang ataupun dengan menaikkan harga bea cukai barang impor. Proteksionisme ini identik dengan zero sum game atau loser and winner. Lalu bagaimana proteksionisme ini dapat dikatakan meningkat saat pandemik? Seperti yang kita ketahui, pandemik menyebabkan kekacauan dunia. Pada awal pandemi, negara lebih fokus pada persoalan dalam negeri dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan negara sendiri daripada mementingkan permasalahan global. Inilah sebab awal lahirnya tindakan ekonomi politik proteksionisme. Ada beberapa hubungan yang memanas dikarenakan tindakan ini, yakni seperti hubungan Jerman dengan Amerika, yang mana pemerintah Jerman menuding Amerika mencegat kiriman APD dan alat medis dari Thailand dan mengalihkan kiriman tersebut ke Amerika. Sedangkan pemerintah Prancis juga kesal dengan Amerika karena Amerika telah mengalihkan pengiriman masker dari Shanghai ke Prancis dengan cara menawarkan harga 3 kali lipat yang dibayarkan di muka. Pada awal masa pandemik di Eropa, beberapa negara Uni Eropa menerapkan larangan atau batasan ekspor persediaan alat kesehatan ke sesama anggota Uni Eropa. Keputusan ini diambil agar menghindarkan negara dari kekurangan APD dan perlombaan melawan pandemik. Negara yang menerapkan pembatasan diantaranya yaitu Prancis dan Jerman. Dampak virus corona selain menimbulkan kematian massal, juga dapat menurunkan impor barang modal dan bahan baku yang memukul investasi serta produksi. Perusahaan mulai fokus ke ekonomi domestik, karena ekonomi global dan sektor perdagangan terganggu, yang pada akhirnya akan melahirkan siapa yang menjadi winner dan siapa yang harus rela menjadi loser. WTO mengatakan ada 2 langkah dari negara untuk mengatasi kekurangan dalam negeri. Yang pertama yaitu larangan atau pembatasan ekspor, dan yang kedua yakni penangguhan persyaratan impor sementara. Kedua tindakan tersebut juga memiliki dampak. Yang pertama, adanya gangguan pada pasokan dan kenaikan harga suatu produk yang diperkirakan akan berdampak pada harga pasar dunia. Yang kedua, tingginya harga impor pada produk tertentu membuat negara berkembang sangat rentan terhadap perubahan kebijakan oleh eksportir. Kebijakan pembatasan perdagangan tentu akan terus memunculkan ketegangan perdagangan bagi sejumlah negara karena banyak negara yang mulai mengalami resesi ekonomi karena kekurangannya pasokan kebutuhan dan harga impor yang terlalu tinggi. Keputusan beberapa negara untuk melakukan pembatasan atau larangan ekspor untuk bahan-bahan makanan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh negara dengan landasan kepentingan nasional. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan yang sebelumnya cenderung multilateralis, liberalis, dan menjunjung tinggi prinsip pasar bebas mengarah kepada realis, proteksionisme, atau perkuatan nasional. Sekian video pembahasan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini.